Selamat malam. Iya bang, Anda Islam Kristen bang? Saya Kristen, Bang. Oh iya, terus apa yang perlu kita diskusikan nih? Itu eh, mengenai Tuhan bukan manusia. Konteksnya Oh itu Tuhan, dalam Al-Quran atau dalam Alkitab, Bang? Eh, kedua-duanya boleh. Tuhan bukan manusia. Itu dari Mm-mm. mana? Dari kitab Anda dan dari kitab saya. Ya, gitu. Berarti dalam Al-Quran itu pandangan orang Islam itu, Islam menganggap Yesus Kristus adalah manusia, kan? Sedangkan kami, Bang, Kalau pandangan Islam, Yesus itu seorang nabi bang. ya itu menurut kalian, Bang. Kalau dalam agama agama Islam itu menurut pandangan kalian itu keyakinan kalian sendiri. Hmm. Tapi kalau dalam kekristenan kami itu, Bang, kami itu benar-benar mengerti dalam konteks Allah Bapa, Anak Putra itu dari sejak lahir firman itu harus kita ingat juga itu, Bang. Itu yang kami tahu Bang, konteksnya. sejak kapan Yesus ngajarin Allah Bapa Roh Kudus sama Yesus tiga dalam satu itu kapan dia ngajarin? Yesus ngomong bang kayak gini. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya. Allah yang benar satu-satunya. Sejak kapan Yesus ngajarin tiga dalam satu? Kapan? Nah, Gini ya, Bang, ya. Di dalam kejadian itu pada mulanya Allah berfirman. Itu waktu dia belum datang ke dalam dunia itu, Bang. Di situ itulah makanya disebut masih gimana kita bilang. Dalam yang gue ketahui ya, itu belum datang dia ke dalam dunia. Makanya makanya banyak Allah Bapa dan Putra. Itu gelar itu dalam Allah itu gelar. aduh bang. Sejak kapan pula Allah itu gelar? Allah itu dalam bahasa apa sih bang? Kayak ga- yang gue ketahui aja ya, Bang, ya. Yang Eh, cuma aku ketahui aja. Allah itu dalam kami itu gelar sebutan maha kuasa, maha tinggi. Itu namanya gelar Allah itu. Ah, aduh bang belajar lagi bang. Ya, hanya Kristen yang melanggar tata kaidah bahasa. Mungkin Anda anak buah RK gitu. Jelas-jelas orang Arab Saudi, orang Indonesia memahami kosakata Allah itu secara kaidah bahasa adalah sebuah nama, kalian bilang sebuah gelar. Masya Allah. Itulah kalian merusak tata kaidah bahasa gitu. Gitu jadi bang. jadi Allah itu apa, Pak? Apa, Bang? Nama. Nama Ismul Zat itu. Coba Anda buka dimanapun tata kaidah bahasa manapun, Allah itu pasti nama. Mau KBBI pun pasti nama. Bukannya Allah itu gelar kayak kemahakuasaannya, kemahatinggiannya, kayak, Hmm. kayak Kalau gelarnya itu bang bahasa bahasa gelarnya ilahun. Itu baru gelar. Ilah. Nah, itu gelar. Tuhan, sesembahan. Itu gelar tuh. Tapi kalau Allah nama itu. Allah itu nama nama atau gelar? Nama. Ismul Zat. Dia nama. Allah nama. Coba searching di Google, Bang. Allah itu nama atau gelar, Bang? Hmm. Menurut apa? KBBI. Ya, menurut secara apa aja? Secara keseluruhannya ya. Hmm. Secara keseluruhan. Ya, nih saya tampilkan. Mungkin abangnya enggak tahu ya. Bang, dalam KBBI, makna kata Allah dicatatkan menjadi sebuah Nama. nama atau gelar itu? Bukan, Oh, bukan gelar.
Macam mana abang ini? Makanya saya bilang rusak tata kaidah bahasa kalau di tangan Kristen. Rusak bang. Yang kata masaha, kata kerja dibilang jadi kata benda. Hancur bahasa jadinya, hancur betul. Ah. Ya mungkin itu mungkin beda apalah bang, kepercayaan kita masing-masing bang. Nah, bukan kepercayaan, itu kaidah bahasa, tidak ada hubungannya dengan kepercayaan. Kaidah bahasa gak ada urusan dengan kepercayaan. Kaidah bahasa, aturan tata bahasa. Allah sebuah nama, masaha itu kata kerja. Itu nggak ada hubungannya dengan iman, nggak ada. Itu masalah tata kaidah bahasa. Jadi kalau Anda bilang ya kata Allah adalah nama, kata Allah adalah gelar di Kristen, masaha adalah kata benda, wah hancur memang, hancur. Hancur bahasa bang, di muka dunia ini. Oke bang, kita lewatkan aja yang itu ya bang ya. Nah terus kalau Anda tadi mengatakan kalau Anda bahas judul Tuhan bukan manusia bang ya, itu saya ambil dari kitab Anda. Coba Anda buka Hosea 11 nomor 9. Allah bukan manusia. Terus Anda buka di Bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Ya itu kalau menurut kepercayaan masing-masing ya bang, agama. Bukan kepercayaan masing-masing. Menurut kitab Anda itu bang. Astagfirullah. Itu kan gimana kita bilang bang? Itu hak orang mempercaya atau enggak. Itu lah secara konteksnya. Itu dalam agama-agama orang itu pasti berbeda pandangan. Bang, begini bang. Kalau menurut Anda di kitab Anda, tertulis di kitab Anda, apakah itu salah gitu? Apakah salah jika suatu tulisan tertulis di kitab Anda, apakah isi tulisan itu salah? Yang mana? Atau Anda imani gitu? Saya bukan sembarang mengimani, cuma membaca ayat-ayat Alkitab. Itu aja. Oke. Bang, ini sekarang saya tunjukkan satu ayat sama Anda ya. Ini kitab Anda ya, Alkitab Sabda ya. Ya, Bilangan 23:19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Tuhan itu bukan manusia, bang, menurut kitab Anda. Lah, ini menurut kitab Anda. Jadi menurut Anda Tuhan Anda jadi manusia itu ajaran siapa? Ajaran kitab Anda atau ajaran pendeta itu? Abang, kata kitab Anda Tuhan bukan manusia, Allah bukan manusia. Lalu Anda bilang Allah menjelma jadi manusia, itu ajaran siapa? Kitab Anda sendiri aja mengajarkan Allah bukan manusia. Lalu Anda ikut kitab Anda atau ikut siapa gitu loh? Gak bisa pula ini bang, cari apa yang searchingnya keluar. Soalnya cuma HP satu aja. Ini aja yang saya tampilkan kepada Anda. Ini kitab Anda, Alkitab Sabda tuh. Allah bukanlah manusia. Lalu Anda menuhankan Yesus yang manusia. Itu dari mana? Ajaran siapa kayak gitu? Coba bang, apa ke bawahnya bang? Oh, ke bawah. Baca dari bawah. Bentar ya, saya bukakan satu sekop ya, satu sekop buat Anda, satu sekop. Bentar. Bilangan 23, kata Bileam kepada Balak. Ya, terus nih, Bilangan 23 nih ya. Nomor berapa? Bingung saya jadinya. Pada intinya itulah bang, nanti Anda cari aja lah. Bilangan 23, tulis kayak gini di Google ya.
nih bilangan, nih bilangan 23:19 ya, tuh. Nah, 23:19 ya Bang ya. Tuh ya. Tuh keluar. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Jadi di kitab Anda mengajarkan Tuhan itu bukan manusia. Lalu Anda menuhankan Yesus yang jadi manusia itu ajaran dari siapa, Bang? Anda ini ikut kitab Anda atau ikut siapa sih? Ya nggak apa-apa lah Bang, itu mungkin. Lah sekarang saya mau tanya, menurut Abang kitab Abang ini salah atau keyakinan Abang yang salah? Menurut saya Bang, kalau saya itu belajar dari Alkitab, itu aja yang ku ketahui. Yesus Kristus itu adalah Allah, dan kepada dia kita datang kepadanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bang, kalau ini saya tampilkan lagi sama Abang nih Bang. Nggak pernah Bang, kalau menurut Google ini nggak pernah aku nengok-nengok kalau bagian. Oh, kalau dibaca Bang, kalau dibacakan semuanya oleh pendeta kocar kacir habis perpuluhan Bang. Nggak bakalan dibacakan di gereja Abang, paling Yohanes 14 nomor 6. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Lalu ya ngalor ngidul aja habis itu ceramah khotbah pendetanya. Paling besoknya dibacakan pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Ngalor ngidul pula setelah itu. Nggak pernah di gereja itu dibacakan yang seperti saya bacakan di kitab Anda menyeluruh ini Bang. Hancur. Kalaunya dibacakan pada kabur jemaatnya. Nih, baca kitab Abang, Alkitab Abang, Hosea 11 nomor 9. Ya, sebab akulah Allah dan bukan manusia. Terus Yesus itu siapa menurut Abang? Yesus Tuhan. Kristus sebagai Allah. Sebagai Allah, baik. Itu menurut pandangan Abang aja ya Bang. Kalau aku sih ini bukan saya nggak ada menurut pandangan saya, menurut ya, kitab Anda semua yang saya tampilkan. Nggak mau saya menurut pandangan saya. Menurut kitab Anda kayak gitu, Allah bukan manusia. Ya, bukan menurut pandangan saya. Nih, Bang. Nih. Coba Bang baca. Yesus ini siapa? Nih ya. Nih. Saya ketikkan dulu, aduh. Bang. Ini Bang ya. Matius 12 ya. Alkitab Sabda Matius 12, 15, 21. Yesus, apa Bang isinya Bang? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hamba atau Tuhan ini Bang? Yesus adalah, bisa disebut dia anak Allah, bisa disebut dia anak domba. Bang, ini di tulisannya Yesus adalah Tuhan atau Yesus adalah hamba? Yesus itu adalah Juru Selamat manusia Bang. Ini menurut kitab Anda Bang, menurut kitab Anda Yesus adalah Tuhan atau adalah hamba Bang? Ya nggak apa-apa itu Bang, Yesus itu adalah hamba Bang. Kalau aku sih. Lah kenapa? Bukan menurut saya, menurut kitab Anda. Udah dibilang ini menurut kitab Anda. Astaga. Bang, karena bukan secara di dalam apanya aja Bang, di dalam Google aja. Di dalam kehidupan saya sewaktu dari kecil saya mengikuti Yesus Kristus, saya benar-benar bahagia dan banyak mujizat yang diberikan kepada saya. Bang, kalau Anda berpengalaman seperti itu, orang yang di luar tidak mengikuti Yesus kayak saya juga bahagia sejak kecil Bang. Itu bukan tolak ukur itu, bukan.
Kalau kalau Yesus memberikan mukjizat kepada Anda, coba ini coba isikan kopi saya dari langit coba. Kalau kayak gitu. Ayo, kopi saya habis nih. Isikan dari langit. Gitu, Bang. Ya, Jadi Pak. nggak bisa. Kita beragama itu menurut Anda, menurut saya, nggak bisa menurut kitab Anda kayak gimana. Tokoh yang terutama di kitab Anda itu adalah Yesus, Bang. Ya, Yesus tokoh yang paling utama. Kata Yesus, ya, sembahlah Allah, bukan sembahlah aku, bukan. Apa coba? Yesus ngaku adalah seorang hamba. Yesus adalah hamba. Dia hamba Tuhan. Dia utusan Tuhan. Bukan dituhankan, Bang. Apa coba? Anda nggak pernah baca kitab Anda sendiri gitu? Itu nggak apa-apa sih Bang. Itu emang banyak manusia sekarang, zaman-zaman sekarang banyak yang nggak mengenal Yesus Kristus. Banyak orang-orang bilang Yesus Kristus adalah Nabi, Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Pokoknya itu cuma saya percaya Yesus Kristus adalah juru selamat saya sendiri Bang. Itu saya tidak mencari dari TikToker ataupun itu karena saya benar-benar mengikuti Yesus Kristus ini, karena ada mujizat yang diberikan kepada saya waktu saya sakit. Itu waktu saya Oh, sakit itu saya merasakan mujizat dari pengobatan doa. Doa di situ saya kuat iman saya di situ. Berarti Bang, benar-benar Bang, tahu nggak Abang? Apa yang dikatakan oleh kitab Anda seperti itu? Abang kan katanya dapat mukjizat tuh. Kata Paulus seperti apa? Ya, malaikat terang itu bisa menyamar. Ya, iblis itu bisa menyamar menjadi malaikat terang dan mengadakan mukjizat. Yakin Anda dari Yesus? Yesus itu dia udah diangkat. Kagak ada lagi dia turun. Lalu kata Paulus, iblis bisa menyamar jadi malaikat terang. Jadi malaikat terang itu bisa juga dia kasih mukjizat. Macam mana, Bang? Makanya Anda ini percaya kitab Anda atau kagak sih? saya percaya kitab saya itu adalah isi firman Allah, yaitu Allah kami itu adalah Yesus Kristus Bang. Hmm. Baik. Sejak kapan Yesus kenal Kristen, Bang? Yesus Kristus itu tidak membawakan, kalau menurut saya Bang, kalau banyak juga sih yang saya dengar, Yesus itu tidak membawa agama sebenarnya. Jadi yang Bang, benar-benar mengikuti dia aja Bang, yang Bang. benar-benar yakin dan percaya. Karena mengikuti Yesus Kristus ini Bang, banyak Hmm, jalurnya Bang. Banyak hmm. orang bilang ini Yesus Kristus adalah Nabi. Mereka nggak percaya, udah itu terserah hak Bang, masing-masing. Bang. Yesus mengatakan dia nabi itu tertulis di kitab Anda. Ya, Yesus itu nabi tertulis di kitab Anda. Dan orang yang menuhankan Yesus malah dia diusir oleh Yesus, Bang. Aduh, abang ini, bang. Mari kita baca dulu, Bang ya. Anda kan menuhankan Yesus ya. Anda kan diusir Yesus. Saya Nih, saya saya percaya benar-benar menuhankan Tuhan Yesus Kristus Bang. baik. Nih apa kata Yesus, Bang? Dalam konteks apapun pembicaraan Bang, saya tetap percaya. Bang, ini kitab Anda ya. Ya, kitab Anda ya. Matius ya. Betul? Kitab Anda ya. Ya, itu saya Bang. Oke, Anda beriman dengan ini ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya. Nah, apa kata Yesus? Tidak setiap orang yang memanggilku Tuhan penguasaku akan menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi yang akan menjadi warga
warga kerajaan Allah adalah setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku. Ya, Nah, Bang, Bapakku yang memanggil Yesus Tuhan siapa, Bang? saya saya cuma mendalami Alkitab Bang, dan yang saya dengar dari Loh, khotbah-khotbah Pak kok Ustaz. Bang? Bang, Bang. Coba kita baca, Bang. Nih, ya. Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa, Bang? Bukankah yang memanggilku? Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan. Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, Amin. melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apa, Bang? Saya nggak tahu itu Bang. Hah? Adakah Islam memanggil Yesus Tuhan sepengetahuan Anda? Cuma yang saya percaya dalam Alkitab udah banyak yang saya tahu Bang. Yesus Kristus Ya ini Bang, ini Alkitab Anda, ini Alkitab Anda. Mari kita baca Alkitab Anda. Nih, Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan. Yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa, Bang? Kristen. Kristen, baik. Akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ada enggak kehendak Bapa di surga ini untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Itu waktu dia mengajar kepada murid-murid atau bangsa Ya, Bang. ada enggak kehendak Bapa di surga untuk menuhankan dan menyembah Yesus? Ada. Di mana? Saya nggak pala tahu apa ya Bang. Cuma ngambil dari sedikit aja, baca-baca ayat firman aja Bang. Saya Bang, nanti saya kasih tahu nih Bang ya. Tidak ada kehendak Bapa di surga untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Silakan Anda carikan dalilnya di kitab Anda sampai 2 hari sebelum kiamat. Ya. Nggak ada satupun kehendak Bapa yang di surga untuk menuhankan Yesus. Nggak ada. Ya. Terus kita lanjut lagi. Ya. Banyak orang, kata Yesus, akan berkata kepadaku di hari itu kelak, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Seperti abang jual nama Yesus, ya, telah mengusir setan-setan demi namamu dan melakukan banyak pekerjaan ajaib demi namamu. Saat itu juga, kata Yesus ya, saat itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenalmu. Aku, kata Yesus, tidak pernah mengenalmu. Itu yang tidak pernah mengenal, itu yang tidak mengerti. Bang, siapa yang memanggil Yesus Tuhan tadi? Siapa yang pakai nama Yesus yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa? Kristen. Kata Yesus, aku tidak pernah mengenal Kristen, Bang. Kata Yesus, aku tidak pernah mengenal Kristen, aku tidak pernah mengenalmu. Pergilah daripadaku, kalian melakukan kejahatan. Itu Bang konteksnya. Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Kristen. Kristen. Betul Bang, kan menyatakan pada mereka, aku tidak mengenalmu. Artinya itu Bang, aku tidak mengenalmu itu artinya yang sering melakukan kejahatan, yang tidak pernah nurut kepada perintah-perintahnya. Sebab waktu dia turun ini Bang, kalau dia waktu dia turun ke apa namanya di langit, pasti dia mengajar ini Bang.
Cuma yang saya tahu ya bang ya itu. Bang, Anda jangan terlalu banyak ngikutin cekokan pendeta Anda. Ya, ikuti apa kata Yesus. Ya, saya Jangan ikuti. ngarang gitu. Yesus saya ikuti. mengatakan, Bang, Yesus mengatakan yang memanggil dia Tuhan, ya, itu dia tidak pernah mengenalnya. Terus dia mengusirnya, dan kata Yesus, orang yang memanggil aku Tuhan melakukan kejahatan. Kayak ginilah bang, pemahaman orang-orang Islam itu salah. Loh, ini bukan pemahaman Islam bang, ini perkataan Yesus. Kok pemahaman Islam sih? Ini perkataan Yesus. Gini Mau bang, macam mana? gini bang, orang yang melakukan kejahatan itu bang, orang yang melakukan kejahatan itu udah waktu pengajaran Yesus Kristus itu, dia tidak mengenal orang-orang yang jahat, tetapi dia mengenal orang-orang yang mengikuti perintahnya, yang melakukan kehendak Bapa. Artinya kehendak Bapa itu dia sendiri karena ada 3, Allah, Bapa, dan Anak. Kuat Itulah. kali ya doktrinnya ya teman-teman. Gini, biar dia nggak mau jujur, gak apa-apa. Gini, bang, Yesus bersunat, Anda sunat nggak? Sunat hati udah bang. Ya elah, sunat kulub, bukan sunat hati. Open cam lah bang, saya ngomong sama gambar melulu. Kami tidak mengenal sunat itu bang. Terus kenapa Tuhan Anda disunat bang? Itu waktu masih zaman mungkin zaman oh yang kuingat ya, di dalam firman itu waktu zaman sebelum dia datang ke. Ya pertanyaannya gini bang, kalau Yesus bersunat kenapa Anda kagak sunat? Itu waktu zaman apa itu? Zaman Israel bang, waktu dia datang ke Israel itu. Yang sunat itu apa namanya, waktu dia turun ke dalam kerajaan ke bumi, waktu Bang, Anda makan babi nggak? makan. Pernah Yesus makan babi? Tidak pernah. Terus Anda ikut siapa makan babi? Itu pada zamannya apa? Enggak ada. Kalau masalah babi enggak terkait masalah zaman bang. Yesus kagak pernah nyontohin makan babi. Sekarang abang makan babi ikut siapa? Itu kan ada perjanjian lama sama perjanjian baru. Itu bedakan itu bang, firmannya dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu ada zaman-zamannya dan zaman-zaman barunya ada. Oke. Babi itu. Saya tanya lagi, ini di perjanjian baru. Kata Yesus, sembahlah Allah. Anda nyembah siapa? Kata Yesus, sembahlah Allah. Ya, saya sembah Allah Yesus Kristus lah bang. Lah, kata Yesus, sembahlah Allah. Anda nyembah siapa? Saya menyembah Allah. Oh, bukan Yesus. Yesus Kristus. Allah itu. Sejak kapan Yesus mengatakan kayak gitu Bang, Yesus itu menyembah, dia berdoa, dia sujud menyembah. Udah dibilang dia hamba Tuhan, dia sujud, dia berdoa, makanya kata dia sembahlah Allah. Itu di Matius 4 nomor 4, Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah. Itu kata Yesus. Sekarang Anda nyembah siapa? Allah itu tidak ada bedanya dengan Yesus Kristus. Allah itu enggak ada beda pula, aduh. Bang, di kitab Anda kata Yesus apa? Dia dengan Allah itu beda. Dia hamba Yesus beda dengan yang mengutusnya. Astagfirullah, kebanyakan makan dicekokin pendeta abang ini. Serius loh bang, akut Anda itu. Kebanyakan dicekokin pendeta Anda.
Saya enggak ini, silakan Anda buka saja yang saya katakan gitu. Makanya belajar kitab Anda. Jadi, Bang ya, ikuti yang dikatakan Yesus, bukan ikuti yang dikatakan pendeta atau gereja. Ajaran Yesus bukan ajaran pendeta. Ajaran Yesus bukan ajaran gereja. Yesus kagak kenal Kristen. Yesus kagak pernah memerintahkan Anda ke gereja. Yesus bersunat, Anda kagak sunat. Yesus kagak makan babi, Anda makan babi sampai kulup babi habis. Ya, Itu macam mana? itu yang Anda abang itu bilang ikut itu, siapa gitu? bang, itu yang abang ikuti itu di waktu dia sunat itu masih waktu kedatangannya itu bang, waktu apa namanya, waktu dia turun apa namanya ke bumi itu bang. Terus Aduh. yang saya ketahui, terus yang saya baca itu ya, cuma secara keseluruhannya sedikit aja yang saya tahu bang. Ah, Bang, gini ya, Bang ya. Ini kesimpulan yang saya sampaikan kepada Anda. Saya 7 tahun baca kitab Anda, Bang. Ya, satu, tidak pernah Yesus mengaku Tuhan. Terus tidak pernah Yesus mengaku berasal dari firman Allah. Ya, terus Yesus kagak pernah mengaku dirinya adalah Allah. Anda perlu catat itu. Saya udah habis baca kitab Anda, tidak pernah saya temukan satupun. Ya 7 tahun saya bacanya baru selesai. Habis itu ya Bang ya, ajaran Yesus bersunat, Anda kagak sunat. Ajaran Yesus, dia tidak pernah mencontohkan makan babi, Anda makan babi habis sampai ekor babi. Kan kayak gitu. Terus ajaran Yesus berpuasa, entah Anda puasa atau kagak saya nggak tahu. Terus ajaran Yesus menyembah Allah, Anda malah sembah Yesusnya. Ya, sejak kapan Yesus ngajarin menyembah dirinya? Yesus menyuruh sembah Allah, lalu Anda sembah Yesusnya. Nggak nyambung gitu. Terus Yesus kagak kenal Kristen, karena Kristen setelah Yesus diangkat. Yesus juga tidak pernah mengenal gereja, karena dia beribadah ke sinagog, ke bait Allah gitu. Anda Itu ibadah bang, kemana? itu bang, itu udah di perjanjian lama itu udah disebutkan dari zaman perintah-perintah itu gereja itu udah di itu Yesus itu tidak membawa agama tetapi orang-orang apa namanya dari firman Bang, Tuhan bang, mereka. bang, bang, bang. Kata siapa Yesus kagak bawa agama? Kata kitab Anda Yesus beragama. Kan Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat. Agama apa yang dibawa Yesus? Ayo. Agama apa yang dibawa Yesus? Kata Yesus, jika keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat. Agama apa yang dibawa Yesus? Yesus Kristus ada kan gini bang, ada nabi, ada Yesus. Itu Yesus itu memerintahkan kepada nabi-nabinya kayak Nabi Rasul Paulus, Nabi sampai Matius sampai ke situ keseluruhannya orang-orang itulah yang memberitakan firman itu bahwa Bang, itulah, bang, itulah, bang. itulah Yesus dengan Paulus sejaman nggak? saya kurang tahu itu bang yang Imani saja rupanya abang ini. bukan bang saya eh, membaca firman itu nggak semuanya cuma yang saya ingat yang saya rasakan aja dan saya selama hidup bang makanya Bang, saya makanya sudah saya bilang ya, ikuti ajaran Yesus, bukan ajaran pendeta ataupun ajaran gereja. Aduh. Ikuti ajaran Yesus, bukan ajaran gereja, bukan ajaran pendeta. ini bang saya mengikuti perintah Pak Pendeta itu karena dia menyampaikan ayat-ayat firman yang baik ayat-ayat Hmm. oh, firman-firman yang sesuai yang Tuhan berikan kepada nabinya gitu. Jadi di situ
Emang gimana? Saya nggak percaya sama Ustadz, tetapi saya percaya oh, oh, apa namanya? Yes, yang mereka bacakan itu adalah firman dari Allah sendiri. Loh, kalau kalau Anda tidak percaya sama saya, ya itu wajar ya. Tapi Anda harus percaya sama Yesus. Kata Yesus, sembahlah Allah, jangan Anda sembah Yesusnya. Ya, kalau Yesusnya hidupnya nyontohin sunat, Anda jangan kagak sunat. Terus kalau Yesusnya tidak pernah makan babi, Anda jangan pernah makan babi. Kalau Yesusnya puasa, Anda puasalah. Jangan kagak puasa. Kalau makan piring juga dihabisin. Ah gitu, Bang. Kalau Yesus ya, waktu dia turun, tuh kan katanya disalib. Dia mati pakai kapan? Bukan pakai jas. Yesus kagak pernah ke gereja dan Yesus kagak pernah kenal Kristen. Ada perintah Yesus, masuklah kamu Kristen atau jadilah kamu Kristen. Ada nggak di kitab Anda? Itulah pemahaman yang kurang dimengerti Pak Ustadznya, Pak Ustadz Yusuf Bukan PI. saya yang nggak ngerti, Anda yang nggak ngerti kitab Anda. Saya, saya lebih percaya firman firman Allah yang hidup itu dari kejadian sampai itu kejadian kejadian sampai perjanjian baru itu saya baca-baca itu cuma paling ngambil apanya ke intinya kesimpulannya saya ambil itu. Apanya ambil intinya kesimpulannya? Ajaran Yesus itu banyak bang, makanya belajar, belajar, belajar. Pelajari kitab Anda gitu. Kitab Anda itu banyak ajaran Yesus. Ya, bukan cuma kalau Yesus ya mengatakan Tuhannya, ya Tuhannya Yesus. Yesus punya Tuhan di kitab Anda. Nggak percaya pula? Nih, saya tampilkan ya, nggak apa-apa nih. Ini kitab Anda aja yang saya bahas sudah. Masa saya lebih tahu daripada pendeta Anda? Saya Nih, tidak saya tidak mau membuka ayat-ayat Alkitab entah ayat-ayat yang saya ingat aja bang, yang saya hafal, yang saya waktu kecil saya hafal Bang, saya enggak, kita nggak usah ikuti pendeta, ikuti apa kata Yesus, apa ya kata saya, kitab Anda, ya. Nggak usah ikuti kata pendeta, kita ikuti kata Yesus saja. Matius 11 nomor 25, ya. Apa yang dikatakan Yesus? Pada waktu itulah aku berkata, ya. Kata Yesus apa? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus punya Tuhan, Bang. Lalu Anda, Yesus menyembah Tuhannya. Lalu Anda menyembah Yesusnya gitu. Nggak nyambung kan ajarannya. Aneh, Yesus punya Tuhan. Anda malah menuhankan Yesus. itulah bang pandangan abang, gimana menurut abang sih pandangan abang itu Yesus Kristus itu pandangan abang mungkin nabi manusia emang banyak juga orang-orang bilang kayak gitu itu nggak apa-apa orang bilang kayak gitu tapi saya percaya firman firman Yesus Kristus adalah Allah yang kekal firman Yesus Kristus adalah nyata bagi saya Hmm. terserah orang itu mau bilang apa. Yesus Kristus Nabi, Yesus Kristus ini salibkan ke tiang salib. Ya, Hmm. saya percaya Yesus Kristus di apa disalib. Yesus Kristus dibilang ini itu hak Anda bang, itu hak menurut pandangan abang. Tapi Hmm. secara keimanan saya tidak goyah karena saya udah benar-benar percaya Yesus Kristus. Bukan karena Hmm. omongan orang lain, bukan saya membaca ayat-ayat Alkitab itu firman-Nya sendiri, Allahnya Allah itu sendiri, Yesus Kristus sendiri, Allah yang hidup. Allah Udah, dia datang turun ke dalam bumi. Nanti pas kedatangannya kedua kali. Bang, Bang, Bang.
Kalau di kitab Anda dulu, Tuhannya para nabi ya Bang ya. Kita percaya para nabi kan. Anda percaya Nabi Musa? Percaya. Percaya. Baik. Kalau Nabi di Musa yang zaman Nabi Musa yang menyeberangi apa itu kan? iya, ya. Itu. Baik. Bang, kalau Anda percaya zaman Nabi Musa ya. Jadi kayak gini, Bang. Kata Nabi Musa, Tuhan itu tidak dapat dilihat. Siapa yang melihat Tuhan, maka ia akan mati. Gitu. Ya, Ya, dan itu tidak bisa dilihat. Itu tidak bisa dilihat. itu belum datang dia bang ke Ah, belum turun dia ke bumi. ah. Ya, belum turun dia. Baik Bang. Baik, setelah Tuhannya turun ke muka bumi, kenapa manusianya kagak mati, malah Tuhannya yang mati? Kebalik gitu. Di zaman Nabi Musa, orang yang melihat Tuhan akan mati. Di zaman Yesus, Tuhannya turun jadi manusia, malah Tuhannya yang mati, bukan yang melihatnya. Kayak gimana konsepnya? Ini bang, ini bang, waktu dia belum belum turun ke bumi itu, dia masih masih dalam kekekalannya, masih dalam apa namanya, masih di dalam, belum turun dia bang. Ya, kalau sebelum dia turun belum belum ada yang bisa lihat kan? Mereka yang melihat itu para para nabi yang Ah, menyaksikan. Kalau ada manusia yang melihat maka akan mati kan? Itu kan para zaman-zaman nabi itu bang. Betul. Kalau manusia ada melihat Tuhan di zaman-zaman Nabi, maka dia akan mati kan? Waktu dia turun ke Bentar bumi dulu, itu di kan. zaman para nabi, Bang. Orang yang lihat Ya, Tuhan itu manusianya akan mati kan? ya. Oke. Sekarang kita ke zaman Yesus, Bang. Ya. Katanya Yesus adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Ya, Bang, di zaman Yesus Tuhannya menjelma langsung turun jadi manusia. Kenapa di zaman Yesus ini orang yang melihat Tuhan ya itu tidak mati, malah Tuhannya yang mati. Kenapa, Bang? Ini bang. Saya baca di dalam ayat firman itu, saya baca oh, waktu Adam dan Hawa itu mati dalam dosanya, Bang. Ah, Artinya Gini, Bang, itu kalau masalah Adam dan Hawa yang saya tanyakan bukan itu. iya, Di zaman Musa, nih ya, di zaman Musa, ya gini aja dah, biar abang mudah nangkap nih ya. Di zaman Nabi Musa, ya abang lihat saya, ya abang akan mati. Ya, Anda akan mati lihat saya gitu. itu waktu dia belum apa, Bang? Masih dalam kemanusiaannya, bukan Ah, dalam ah, kebetulannya, Bang. tahu. Itu Ya, bukan kalau dia datang, Bang, secara secara kekalan, itu bumi-bumi pun ini akan hancur. akan hancur kan? Matahari pun ini akan hangus semuanya. Ah, Itu ah, masih dalam bentuk kemanusiaannya. Makanya ah. makanya membaca ayat Al-Quran Iya, itu paham saya itu, Bang. Ya, setelah dia berubah jadi manusia, turun ke muka bumi, Tuhannya langsung yang turun. Kenapa Tuhannya yang mati, Bang? itu Masa dia mati ke muka bumi? Tujuannya ke muka bumi ini hanya untuk bunuh diri, hanya untuk mati gitu. iya, Apa Bang. ceritanya kayak gitu? Karena gini, Bang, karena dosa manusia sudah banyak dan oh kasih kasih apa gini yang saya baca di dalam firman itu, karena dosa manusia sudah banyak dan Hmm, eh, jatuh dalam ke, ke apa namanya, jatuh dalam dosanya, hmm. makanya oh apa namanya, kaitan Bang, Apa pula? eh, Allah Allah dan manusia ini sudah putus eratnya, Bang. Sudah hubungan hubungan manusia dengan Allah itu sudah putus, artinya
jatuh ke dalam dosa. Makanya Yesus Kristus sendiri yang merelakan dirinya menjadi manusia untuk disalibkan karena dosa-dosa umat manusia. Itu pahami secara konteksnya bang. Penyalipan, kedatangan, kelahiran, pas awal dia penciptaan. Itu saya dari situ. Bang, ini saya tanya lagi nih ya. Di zaman nabi-nabi, Nabi Abraham diutus, dia menang lawan Namrud. Di zaman Nabi Musa diutus ya, melawan Firaun. Ya. Menang Nabi Musa dengan Firaun. Habis itu Daud dia menang lawan Jalut tuh. Ya. Itu sekelas nabi gitu, Bang. Menang semua dia sama musuhnya. Nah, ini Tuhannya langsung turun. Kenapa dia kalah sama musuhnya? Gimana, Bang? Gelap, macet udah Bang ya, macet